Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu diberi kemudahan. Allahumma amin. Kita hari ini akan belajar tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 subtema 2. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kita akan mempelajari menarik kesimpulan dari teks yang dibaca. Sebelum kesini kan kemarin kita sudah mempelajari tentang menarik kesimpulan. Kita untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah simaklah teks yang dibacakan guru dengan seksama. Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks yang telah dibacakan oleh guru. Dan yang ketiga, taruhlah kesimpulan berdasarkan ide pokok tersebut. Nah, itu cara langkah-langkah membuat kesimpulan dari teks yang dibacakan oleh guru. Selanjutnya, kita ke mencatat fakta dan gagasan utama dalam teks yang dibacakan oleh guru. Jadi, mencatat fakta dan gagasan utama yang teks yang dibacakan oleh guru. Lanjut. Terdapat beberapa jenis teks yang membahas tentang informasi faktual. Salah satunya adalah teks laporan investigasi. Teks laporan investigasi adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, peninjauan, pengamatan, maupun wawancara. Apabila guru membacakan teks laporan investigasi, kalian perlu mendengarkan dengan seksama. Tujuannya agar dapat memahami dan menemukan informasi di dalam teks tersebut. Kalian juga perlu menemukan gagasan utama dari teks tersebut. Ya, itu. Selanjutnya ke membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan. Di dalam sebuah bacaan, kalian dapat menemukan fakta. Selain itu, pada setiap paragrafnya terdapat ide pokok. Fakta bacaan dan ide pokok dapat ditemukan jika kalian membaca dengan seksama. Melalui fakta bacaan dan ide pokok, kalian dapat membuat kesimpulan bacaan tersebut. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama adalah membaca teks bacaan dengan seksama. Membaca seksama itu membaca keseluruhan. Kalau belum paham, diulangi lagi membacanya. Jangan hanya membaca awal dan akhirnya saja. Yang kedua adalah mencatat ide pokok dari teks atau bacaan. Ide pokok biasanya di awal atau di akhir setiap paragraf. Jadi nanti dicatat ide pokoknya dari teks tersebut. Yang ketiga adalah menyimpulkan isi cerita. Kesimpulan biasanya itu menggunakan bahasa sendiri disimpulkan. Nah, ini contohnya, perhatikan bacaan berikut. Ada sebuah bacaan. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Agar menarik minat anak, dapat ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan. Tokoh hewan yang bijak juga efektif menyampaikan pesan moral kepada anak. Contoh ya. Di dalam bacaan ini terdapat sebuah ide pokok. Yang mana ide pokoknya? Ide pokoknya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak. Itu adalah ide pokok. Kemudian kalimat utamanya berada di awal. Itu bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Nah, kesimpulannya itu berada di antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat
penjelas. Nah, kesimpulannya adalah bacaan yang baik untuk anak sebaiknya menampilkan tokoh kartun atau hewan yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Nah, nanti kita latihan bersama-sama ya, ada di LKS. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.